Baik, teman-teman, kita mulai karena jam 7:09 sudah. Saya akan sangat senang sekali ketika teman-teman bisa on cam. Silakan buka kameranya dulu, teman-teman, biar kita nggak lupa. Tuh, Mbak Ratih, terima kasih. Mbak Budi, Mbak Felicia, terima kasih. Wita, Tasya, terima kasih sudah open cam. Ayo, teman-teman, siapa lagi nih? Mudah-mudahan sudah pada makan malam semua, jadi kelihatan ceria-ceria. Mbak Seli, terima kasih. Mbak Sinta, Mbak Rima, wah, terima kasih luar biasa. Mbak Saskia sudah buka open cam ya. Siapa lagi nih? Terima kasih teman-teman yang sudah open cam ya. Silakan yang belum open cam dulu, biar kita sama saling-saling mengenal. Barangkali ada yang kemarin belum ikut forum diskusi ilmiah. Nah, ini saatnya untuk kita open cam ya. Mbak Mega, mana Mbak Mega? Dian, Alvina, Fania, Mas Tangguh. Mana Mas Tangguh nih? Wah, Mbak Seli sudah kenal. Mbak Wina sudah beberapa kelihatan ya. Siapa? Mas Saskia ada ikut juga. Mbak Rima, aduh, ini terima kasih rajin ikut ya. Oke, siapa lagi? Mbak Sinta, Fania, Mbak Tasya, terima kasih. Neta, mana Neta? Hendy Indra, selamat malam. Ruli, mana Ruli? Masih seperti dulu nggak Mbak Ruli? Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai forum diskusi ilmiah pada malam ini, ya, di mana ini adalah forum diskusi ilmiah yang pertama untuk semester ini. Oleh karenanya, teman-teman, ya, boleh dituliskan dulu di kolom chat, ya, dituliskan dulu di kolom chatnya. Nggak susah kok nulisnya, ya. Eh, Siapa yang berprofesi sebagai guru di sini? Nah, silakan tuliskan di kolom chat. Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang berprofesi sebagai guru? Ayo, nggak disuruh ngapa-ngapain, cuma disuruh nulis aja kok. Ya, yang berprofesi sebagai guru. Ayo tulisin, bener nggak semuanya? Ya, bener nggak ada yang sebagai guru Sebenarnya nih? kayaknya kalau yang udah berkeluarga dan punya anak pasti jadi guru at least buat anaknya Nah, ya. betul. Ya, itu bukan profesi guru yang formal gitu ya. Atau kita ubah aja pertanyaannya sebagai guru atau nah, yang menjadi bunda, yang menjadi bunda. Silakan Mbak Nia juga boleh, Mbak Ratih tuh sebagai guru, Mbak Nia juga boleh chat tuh. Mbak Ratih sebagai guru, terima kasih Mbak Ratih. Ya, Mbak Jovita sebagai guru juga nih, Mbak Felicia. Ayo siapa lagi? Masa tiga? Oh, saya ex-guru. Mbak Nia ex-guru nih. Sekarang bunda dua anak. Wah, terima kasih Mbak Nia ya. Silakan teman-teman yang lain boleh di chat lagi nih. Baru 4 ini. Ya, saya bapaknya guru. Berarti bapaknya orang tua murid itu saya sebagai gurunya dia gitu ya. Berarti bapaknya guru ya. Maksudnya bapaknya guru itu adalah saya mengajar guru juga, mengajar orang tua juga kan berarti guru juga gitu ya. Oke, siapa lagi? Masa satu dua baru berapa orang ini? Ayo tuliskan dulu. Kalau nggak mulai nih kita nih. Mbak Rate, Mbak Felicia, Mbak Juvita, terima kasih. Saya ex guru, sekarang Atau guna dua mungkin yang anak. cita-citanya guru Pak Made lagi Boleh, bercita-cita. yang cita-cita sebagai guru yang ada hubungannya dengan guru. Boleh, tuh silakan. Ini siapa lagi Wow, nih? Ibu Tuh, Saskia. saya dosen dan oma dari cucu. Wah, terima kasih Mbak Saskia. Wah, Mbak Rima, ex guru. Wah, siapa lagi? Ada lagi yang sebagai guru? Bisa terwujud dong kalau cita-cita sebagai guru dituliskan. Ya, dituliskan. Kalau nggak ada yang sebagai guru, wah bahaya juga ya. Mau menjadi guru, Mbak Wina, mau menjadi guru. Mudah-mudahan terwujud, Mbak Wina. Pasti terwujud lah Mbak Wina sebagai guru ya. Saya kenal nih Mbak Wina, asal Sabila ya.
Oke, ada lagi teman-teman sebagai guru pernah jadi asisten guru. Bisa nggak Pak Made? Boleh, ada kata-kata gurunya. Mak Ruli, asisten guru gitu ya. Oke, boleh, boleh. Apa saja boleh yang ada kaitannya dengan guru ya. Udah dikasih jempol sama Mbak, sama si Sartina ya. Oke, tapi nanti pulsanya dikirim sama si Sartina terus bukan jempol saja ya Sis ya. Kalau memang ada pulsanya gitu ya. Baik, teman-teman ada lagi. Nah, nih mau jadi dosen. Wah, Mas Karis Agung, dosen nih pasti Mas Karis ini dosen psikologi industri nih, kalau enggak SDM ya. Karis Agung ya. Oke, ada lagi teman-teman? Tulisin lagi. Ini 35 orang, kita ada berapa orang nih? Sedikit masa sepertiga jadi guru. Ada lagi mau jadi dosen? Pak Gawo, Pak Agung tadi ya sudah jadi. Pasti jadi terwujud nanti jadi dosen. Prof Maraat, selamat Halo. malam Prof Maraat. Malam. Oke. Baik, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang bercita-cita sebagai guru akan terwujud. Amin, gitu ya. Nah, teman-teman, ya, kerap kali seorang guru, ya tadi sebutkan Mbak Nia, boleh seorang bapak, seorang bunda, dan lain sebagainya boleh juga ya. Kira-kira barangkali pernah mendengar percakapan, ini saya kutip nih dari Mbak Nia nih. Ini ada percakapan seorang ibu guru dengan anaknya, muridnya, yang namanya Rio lah Mbak Nia ya. Ini menarik ini, saya terkesan juga nih membaca ini. Karena begini, ibu gurunya ngomong begini nih teman-teman. Rio, kamu memperhatikan penjelasan ibu tidak? Itu katanya ibu guru tuh. Terus Rio-nya jawabnya gini, gimana ya Bu? Dia tuh tersentak, si Rio tuh sambil garu-garu. Jadi apa ya? Ada apa ya? Bingung kan dia kan? Nah akhirnya bu gurunya kembali bilang, makanya fokus Rio, fokus. Itu sebut gurunya begitu ya. Berapa kali ibu ingatkan kamu jangan melamun terus. Nah ini adalah pengalaman seorang guru yang kalau kita lihat nadanya, ya, yang kalau ekspresif nadanya itu kan kelihatannya marah gitu ya, marah dalam tanda kutip ya, kesel gitulah ya. Nah, kerap kali dihadapi oleh seorang guru hal-hal seperti ini. Nah, itu adalah sepenggal ya percakapan yang saya kutip dari artikelnya Mbak Antania Juwita, Bu Sri Tiatri, Bu Tia, dan Bu Pamela. Ya, di mana artikel itu judulnya adalah Teknik bagi Guru untuk Mendeteksi Masalah Atensi Siswa. Nah, itu sudah terbit di Kompas 4 Juni 2022. Nah, itu artikelnya Mbak Nia. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu deh, teman-teman. Kasih reaksi dulu, kasih reaksi, tepuk tangan boleh, jempol boleh, ya. Siapa tahu ada artikel-artikel lain lagi yang muncul di kompas.com gitu ya. Karena itu sangat inline dengan apa yang akan kita diskusikan pada malam ini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari percakapan itu, teman-teman, sebetulnya ada nggak sih cara kita untuk mendeteksi masalah atensi siswa? Ya, kenapa saya tadi sebutkan? Karena kerap kali terjadi yang menyebabkan seorang guru ini menjadi marah. Walaupun di dalam diskusi kita kali ini, ya, judulnya adalah mendeteksi masalah atensi siswa, yang kalau misalnya Mbak Nia kasih judulnya itu sangat ilmiah ya, eksplorasi skala penilaian perilaku atensi siswa berdasarkan, nah ini singkatannya nih SPPAHI dan AJT Cogtest gitu ya. Nah kita akan menghadirkan dua narasumber kita, yang satunya adalah kita kasih kesempatan Ibu Tia untuk pertama kali dalam forum diskusi ilmiah ini, ya, dan akan mendampingi nanti Mbak Nia, ya, Antania Juwita, di dalam mempresentasikan apa yang beliau kaji, ya, para peneliti kita itu terkait dengan mendeteksi masalah atensi siswa. Gitu ya, teman-teman. Nah, namun demikian, sebelum kita lanjutkan
ya, saya akan coba bacakan dulu untuk melihat kredibilitas kita punya narasumber. Nah, ini tidak asing lagi nih, Ibu Sri Tiatri, PhD, psikolog. Ya, terima kasih sudah hadir, Bu Tia. Ini beliau juga adalah guru saya, berarti gurunya guru Bapak Guru nih, Bu Tia adalah guru saya juga. Terima kasih Bu Tia. Ya, silakan Sri Sartina. Nah, Bu Tia, ya jabatan strukturalnya Dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Nah, ini fresh, ya fresh to the oven nih, di 2002 sampai sekarang, berarti baru nih ya. Beliau, kalau kita lihat pengalaman kerja nanti banyak, ya. Pendidikannya adalah University of Queensland, Australia. Ini adalah dia dapatkan PhD Psikolog Pendidikan. Kemudian S2-nya 2001 Universitas Indonesia, Magister Sains, dan psikolognya tahun 98. Wah, 98 dia udah psikolog terregistrasi di HIMSI, ya. Dan S1 sarjananya itu adalah dari Universitas Pajajaran. Kalau teman-teman lihat pengalaman Bu Tia nih, ya, 2018 sampai 2022 adalah wakil dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. 2014 sampai dengan 2018 wakil dekan bidang akademik Fakultas Psikologi Untar Tarumanegara. 2011-2014 adalah kepala program studi magister Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. 2008 sampai 2011 itu adalah sekretaris Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah di Untar juga. Ya, luar biasa dedikasi Bu Tia di Untar. Ya. 2009 itu kepala pengurus Pusat Sumber Daya Belajar di Untar. Dan lihat nih, 98 sampai 2002 Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Psikologi Untar. Dan beliau 95 sampai dengan sekarang adalah dosen, ya, juga adalah psikolog Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi Universitas Tarumanegara. Nah, teman-teman bisa lihat publikasi Bu Tia itu di apa namanya alamatnya, terus Scopus, ada google.com segala macam, bisa nanti klik di sana. Banyak karya-karya Ibu Tia yang memang beliau adalah menekuni mengenai psikologi pendidikan. Ya, teman-teman, boleh kasih plus dulu Bu Nianya, teman-teman. Silakan kasih plus dulu, kasih jempol, kasih plus, silakan. Terima kasih yang sudah memberikan plus, teman-teman. Mbak Rate, terima kasih. Mbak Seli, Mbak Alvina, ya, sudah memberikan plus kepada Ibu Tia. Wah, ini ada pengalaman organisasi, saya belum bacain ini, ya. Tidak apa-apa, ini lihat nih dari 2018 sampai sekarang adalah Kepala Kompartemen 4 di HIMSI, ya. 2010 sampai 2014 adalah Kepala Wilayah Jabodetabek di Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. 2010 sampai sekarang anggota International Association for Cross Culture Psychology. 2010 juga sampai sekarang adalah anggota International Association of Applied Psychology. 2000 sampai sekarang anggota Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Nah, ini hakinya beliau ini banyaknya, alat ukur pemahaman bacaan, alat ukur atensi. Nah, tepat sekali kan, intensi guru untuk pengimplementasian hasil pelatihan. 2018 adalah alat ukur comprehension monitoring. 2016 beliau juga hakinya adalah alat ukur pemahaman bacaan standar Indonesia. Ya, 2012 alat ukur sifat agresif pada anak dan remaja di Indonesia. Jadi nanti yang memerlukan alat-alat ukur ini sudah dihakikan sama Ibu Tia, jadi boleh nanti kontak beliau, teman-teman ya. Terima kasih, teman-teman. Nah, ini adalah Mbak Antania Juwita, Magister Psikologi, psikolog. Ya, Mbak Nia ini juga menekuni psikologi pendidikan, lulus dari Untar tahun 2022, Magister Psikologi Profesi, bidangnya adalah psikologi pendidikan, dan 2011 lulus dari Sarjana Psikologi Universitas Pelita Harapan. Pengalaman Mbak Nia, ya 2022 sampai sekarang, Educational Psychologist, konsentrasi first-nya adalah ADHD Center, gitu ya. Kemudian mungkin nanti perlu dijelaskan ADHD ini, ya, tension apa itu, apa kalau nggak ada hiperaktif defisit gitu ya. Karena teman-teman yang di PIO, termasuk saya juga masih baru mengenal ya, Mbak Nia ya.
karena ada kaitan dengan apa yang akan kita diskusikan nanti. 2018 sampai 2019 adalah homeroom teacher di Sata Laurencia Alam Sutra, ya. 2014 sampai 2016 adalah learning support teacher junior school di Sekolah Pelita Harapan Lipo Village, dan 2012 sampai 2014 adalah learning support assistant elementary school di Sinarmas World Academy di BSD. Kemudian 2011-2012 di ADHD Consultant dan Operational Manager, ya, di ADHD Center Concentration First di Tangerang. Pernah juga sebagai asesor dan tester psychological testing di 2011, ya, di Personal Growth Jakarta. Publikasi Mbak Nia, sebagaimana teman-teman yang saya ungkapkan tadi, adalah di Kompas 4 Juni, teknik bagi guru untuk mendeteksi masalah atensi siswa, dan sudah dipersedingkan di 2022, ya. Walaupun masih menunggu Mbak Nia, ya, katanya Mbak Nia kemarin, ya. Ini luar biasa Mbak Nia, ya. Oke, teman-teman, itu kita kasih aplaus Mbak Nia dulu, boleh kasih jempol, boleh aplaus, boleh, untuk menyemangati kita berdiskusi pada malam ini. Baik, teman-teman sekalian, Mbak Nia dan Bu Tia, dan teman-teman sekalian, mari kita berdiskusi bersama-sama dalam forum diskusi ilmiah yang pertama ini. Jadi Mbak Nia, nanti agenda kita adalah kita akan berikan kesempatan Mbak Nia untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, ya, boleh 15 ya sampai 20 menit atau sampai selesai, ya. Setelah itu baru nanti kita tanya jawab. Itu ya Mbak Nia, ya. Oke, jadi waktu saya persilahkan Mbak Nia, boleh share screen. Jadi untuk yang punya pertanyaan, barangkali sudah baca apa namanya, Mbak Nia punya artikel, ya, nanti kita lebih jauh diskusikan. Jadi simpan dulu pertanyaannya. Biarkan Mbak Nia memaparkan hasil penelitian itu terlebih dahulu. Silakan Mbak Nia, waktu saya silakan Mbak Nia. Baik, terima kasih untuk ini ya pemaparan awalnya Pak Made untuk perkenalannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Saya hormati Prof. Maat, Ibu Pamela, dan juga Ibu Tia yang malam hari hadir bersama-sama di FDI. Izinkan saya untuk sharing ya, namanya juga FDI, jadi kita akan diskusi sama-sama mengenai hasil penelitian saya akan sharing bersama dengan Ibu Tia dan Ibu Pamela. Saya izin untuk share screen. Apakah screen-nya sudah bisa terlihat? Sudah, Mbak, sudah. Oke, baik. Ya, tadi seperti sudah dibuka oleh Pak Made, memang judulnya ini kayaknya berat gitu ya. Lihatnya kayaknya ilmiah banget gitu. Eksplorasi skala penilaian perilaku atentif siswa berdasarkan SPPAHI dan AJT Kopes. Jadi memang dari judulnya dulu nih ya, saya kupas sedikit bahwa memang di dalam penelitian ini saya seperti membuat rancangan alat ukur untuk atensi yang saya beri nama singkatannya tuh SPPAS. Itu adalah skala penilaian perilaku atentif siswa yang saya singkat nantinya SPPAS. Nah, berdasarkan apa SPPAS ini dirancang? Yaitu berdasarkan dua alat ukur yang sudah ada sebelumnya. Jadi SPPAHI ini adalah sebuah alat ukur, begitu juga dengan AJT Kopes. Seperti itu ya, jadi mungkin sudah mulai tergambar, mudah-mudahan nanti dengan berjalannya sharing, presentasi ini bisa semakin jelas ya. Baik. Nah, jadi sebagai latar belakang, permasalahan yang saya ambil, fenomena yang saya lihat adalah mengenai masalah atensi, khususnya di sekolahan yang dihadapi oleh guru-guru, seperti yang tadi Pak Made sampaikan, gitu ya. Di sebelah kanan atas, teman-teman bisa lihat bahwa prevalensi masalah atentif itu memang kisarannya sekitar 3-10% gitu ya. Jadi kira-kira kalau gambarannya di dalam satu kelas yang isinya 40 siswa itu kira-kira ada 1-3 anak yang punya masalah konsentrasi, masalah atensi seperti itu. Nah, permasalahan ini kalau kita lihat dari dua sisi ya, dari sisi siswa dan sisi guru. Di sisi siswanya itu atensi sangat penting. Karena apa? Karena itu akan menentukan proses pembelajaran dan juga pencapaian. Achievement-nya itu nanti akan berpengaruh tergantung dengan bagaimana kemampuan atensi siswa tersebut. Nah, di sisi gurunya, seringkali yang dihadapi adalah yang tadi Pak Made sempat sebutkan,
kesal, marah ya. Jadi guru tuh frustasi menghadapi anak-anak yang punya masalah atensi. Karena mungkin yang terlihat di gejala sehari-harinya adalah ini anak kok banyak melamun, ini anak kok sibuk sendiri gitu ya. Ini kenapa sebenarnya? Guru jadi bertanya-tanya begitu. Ini cara mengajar saya yang belum baik atau materi belajarnya yang terlalu kompleks atau mengapa gitu. Nah, ini seringkali membuat guru-guru menjadi merasa frustasi. Nah, ini saya tampilkan beberapa penelitian terdahulu mengenai 2 alat ukur yang saya jadikan dasar di dalam penelitian saya ini. Yang pertama adalah SPP AHI ya. Jadi ini sudah pernah diteliti, sebenarnya juga sudah ada bukunya dikeluarkan oleh ini penulis utamanya adalah Dr. Dwijo Saputro di tahun 2004. Kemudian di tahun 2016 juga sudah pernah diteliti oleh ini dari Denpasar Bali ya. Jadi dihubungkan antara GPPH ini yang tadi Pak Made sebut sebagai ADHD gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan adalah GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, ini juga ada penelitian lainnya di tahun 2015, yaitu hubungan antara GPPH dengan prestasi belajar siswa SD. Jadi memang SPP-AHI ini dari yang saya pelajari dan saya baca-baca saat itu, ini adalah alat ukur yang sebenarnya sudah sangat praktis dan mudah sekali untuk digunakan dan bisa juga dipakai oleh guru, bukan terbatas hanya untuk psikolog ya. Jadi memang untuk melengkapinya itu adalah dua pihak, guru dan orang tua. Dan ini pun sudah dalam bahasa Indonesia karena Dr. Wijo kan memang menuliskan buku ADHD ini dalam bahasa Indonesia dan juga alat ukurnya SPP-AHI ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Kalau dulu waktu pengalaman saya bekerja, saya temukan alat ukur seperti ini tuh ada bentuknya rating scale begitu, sama seperti ini skala, tapi dalam bahasa Inggris. Namanya Conners Rating Scale gitu ya. Itu sangat mirip item-itemnya dengan SPP-AHI ini. Jadi ini saya temukan dan buat guru-guru sih harusnya menjadi kabar baik. Saya nggak tahu ini apakah sudah familiar di kalangan guru atau tidak, tapi sepanjang pengalaman saya waktu saya bekerja pun saya belum temukan ini gitu. Yang saya temukan adalah yang Conners Rating Scale, yaitu yang berbahasa Inggris. Nah, tapi di SPP-AHI ini saya temukan ada hal-hal yang sifatnya masih sangat general, masih sangat umum. Item-itemnya itu masih menimbulkan banyak pertanyaan ketika guru atau orang tua diminta untuk melengkapinya, untuk mengisinya tentang anak mereka, tentang siswa mereka, seperti itu. Oleh sebab itu, saat itu saya berproses, saya hubungi Dr. Bijo, saya minta izin untuk bolehkah saya menggunakan alat ukur beliau untuk saya buat item-itemnya itu lebih rinci, khususnya di item-item saya berfokus item yang berhubungan dengan inatensi, yang indikatornya mengukur inatensi. Jadi item-itemnya itu saya rincikan lagi dengan dasar kognitif gitu. Jadi inatensi itu kan adalah, atensi adalah proses yang ada di dalam proses kognitif kita gitu kan. Jadi saya minta izin, kemudian beliau setuju. Nah, maka 20 item yang mengukur inatensi itu akhirnya saya rincikan gitu. Dan waktu saya try out 20 item itu, guru-guru yang saya minta kesediaannya untuk mengisi pun ternyata dapat mengisinya dengan mudah dan malah seingat saya tidak ada yang bertanya gitu, maksud dari item tersebut apa. Padahal kalau saya berikan gitu ya, yang item aslinya, SPP-AHI-nya itu sangat general sehingga menimbulkan banyak, ini maksudnya apa ya, ini maksudnya begini atau bukan, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang alat ukur yang kedua, yaitu AJT Compres. Jadi sebenarnya AJT Compres ini adalah alat ukur kognitif ya, untuk mengukur intelijensi. Jadi di sini menurut Newton dan McGrew di tahun 2009, proses pemeriksaan kognitif itu perlu lebih selektif dan fokus sebagai penanda kunci atau seperti bisa kasih alert gitu ya di awal untuk seleksi anak-anak yang memang at risk. Nah, kalau anak-anak yang punya masalah atensi, apalagi memang sampai terdiagnosa punya ADHD gitu ya, GPPH, nah itu kan termasuk anak-anak yang at risk.
Jadi alangkah baiknya kalau memang sudah bisa terdeteksi sejak dini supaya penanganannya pun bisa didapatkan sejak dini. Nah, jadi memang IJT Test ini adalah tes IQ yang khusus untuk anak Indonesia. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang item-itemnya itu disusun berdasarkan sampelnya tuh anak-anak Indonesia. Normanya pun disesuaikan. Bukan disesuaikan, maksudnya normanya itu dibuat berdasarkan anak-anak Indonesia. Sehingga alat ukur ini menjadi sangat friendly user gitu ya untuk anak-anak Indonesia. Karena kan seperti kita ketahui kalau alat ukur intelijensi yang lainnya karena masih pakai normanya bukan norma lokal gitu ya. Jadi kadang-kadang masih suka ada item-item yang akhirnya kurang pas untuk anak-anak Indonesia. Nah, kemudian di dalam IJT Test ini dia dasarnya adalah dari teori Kettle, Horn, and Carroll. Jadi ini adalah teori kognitif yang sangat komprehensif. Dia menjelaskan kemampuan kognitif manusia itu berdasarkan strata-strata. Jadi ada strata 1 sampai dengan strata 3. Dari general ability, kemudian kemampuan luas, sampai nanti makin turunnya lagi itu adalah kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik atau disebut dengan kemampuan sempit, narrow ability. Nah, di sini saya mengambil 3 narrow ability, yaitu GF, GWM, dan GS. Itu adalah singkatan dari yang GF adalah Fluid Intelligence, kemudian yang GWM itu adalah Working Memory, dan yang GS itu adalah Speed Processing. Nah, memang ketiga narrow ability ini dari penelitian sebelumnya ya, dan fungsi eksekutif itu dan juga atensi saling berhubungan. Jadi memang bagian dari kognitif kita yang diwakili dari 3 narrow ability ini itu sangat erat hubungannya dengan executive function dan juga attention skills. Nah, ini kalau coba saya gambarkan dalam bagan gitu ya. Jadi di sebelah kiri atas itu yang saya lingkari, di bagian control attention itu memang 3 narrow ability ini yang berperan penting ya, GF, GWM, dan juga GS. Nah, ini yang di sebelah kanan bawah yang tadi saya sempat sebutkan bahwa teori CHC ini, Kettle, Horn, and Carroll ini membagi kemampuan kognitif manusia itu dalam 3 stratum. G yang paling atas itu yang warna hijau, bulatan warna hijau itu adalah general ability. Kemudian makin turun lagi yang disebut dengan kemampuan luas atau broad ability. Nah, kemudian turun ke bawah lagi itu ada kemampuan yang spesifiknya. Nah, jadi saya itu mengambilnya yang broad ability-nya GF, GWM, dan juga GS. Nah, nanti turunannya lagi ada yang mewakili di GF itu saya ambil yang narrow-nya I, itu singkatan dari induction. Kemudian yang GWM-nya saya ambil yang AC, kalau teman-teman lihat ya di kolom yang ketiga, di bawahnya GWM itu ada AC, itu attention control. Kemudian yang GS-nya itu di paling kanan, saya ambil yang paling bawah itu number facility. Cuma memang number facility-nya nanti saya cerita agak sedikit berbeda, karena kan number facility kita pasti identiknya, oh ya, dengan angka gitu ya, kemampuan untuk memproses angka. Tapi yang saya gunakan di dalam penelitian saya ini adalah bentuknya visual. Jadi memang dari konsepnya bisa angka, bisa berupa pola, bisa berupa gambar juga. Nah, saya ambilnya dalam visual untuk yang GS. Nah, ini adalah sedikit uraian tentang masing-masing dari ketiga broad ability yang saya angkat di dalam penelitian saya ini, GF, GS, dan GWM. Untuk GF itu adalah kemampuannya, jadi seperti kelincahan berpikir gitu, untuk memecahkan masalah yang sifatnya kita tidak pelajari sebelumnya. Jadi begitu ada situasinya, kemudian kita dituntut untuk bisa decision making, untuk bisa ambil kesimpulan yang mana gitu. Nah, itu tuh GF. Kalau yang GS ini speed processing, jadi ini bermain dengan time limit ya. Namanya juga kan kecepatan pemrosesan, atau dia kayak seberapa lancar sih untuk bisa kontrol kita, perhatian kita, attention kita, terus kemudian mengambil action tertentu gitu ya. Nah, untuk yang GWM atau working memory ini adalah kemampuan
dia untuk storage, jadi untuk menyimpan, kemudian memanipulasi informasi yang ada di dalam perhatian aktif kita. Jadi kalau bahasa singkatnya, di store, terus kemudian di recall lagi informasinya ketika kita butuhkan. Nah, ini untuk SPP AS-nya, alat ukur yang saya rancang. Jadi ada 2 instrumen di dalamnya. Yang pertama adalah saya beri nama SPG ya disingkatnya, skala penilaian guru. Ini adalah skala yang diisi atau dilengkapi oleh pihak guru. Kemudian siswanya diberikan PS, bukan PlayStation ya, tapi penugasan siswa yang isinya apa? Isinya adalah 5 permainan yang mewakili dari masing-masing fungsi kognitif, narrow ability, yang GF, GWM, dan GF. Sedikit bercerita dan sharing boleh ya? Karena saya melaksanakan penelitian untuk tesis ini di saat pandemi COVID yang cukup tinggi ya saat itu. Jadi gimana caranya saya harus memikirkan, saya Ibu Tia dan Ibu Pamela harus memikirkan untuk pengambilan data itu tetap bisa terlaksana tanpa tatap muka, karena saat itu memang tidak diperbolehkan gitu ya. Kita semua harus lockdown, kita harus stay at home seperti itu. Nah, jadi di sini saya katakan ini sebagai hal yang unik di dalam penelitian kami, yaitu bahwa data yang kami gunakan di dalam penelitian kami ini, salah satu data yang kami olah itu adalah sifatnya data sekunder yang usianya sekitar 1 tahun. Karena tidak memungkinkan untuk diambilnya real-time data pada saat itu, yaitu data tentang hasil dari AJT Koktes siswa yang menjadi partisipan di dalam penelitian ini. Jadi kami bekerja sama dengan salah satu sekolah yang memang sudah pernah siswa-siswanya itu melakukan atau diambil data AJT Koktesnya, kemudian kami diberikan izin untuk mengaksesnya dan itu datanya kami olah. Nah, untuk penugasan siswanya sendiri dan juga SPG-nya yang diisi guru itu pun kami bekerja sama dengan ini software engineer. Jadi memang penelitian ini cukup banyak melibatkan pihak-pihak yang saya benar-benar bersyukur sekali, tanpa kehadiran dan bantuan dari masing-masing mereka itu kelihatannya sangat tidak mungkin untuk terwujud gitu ya. Apalagi tantangannya di saat pandemi itu luar biasa gitu. Jadi saya bekerja sama dengan software engineer itu untuk membuat seperti platform website begitu ya, untuk menggabungkan antara skala penilaian guru ini dan penugasan siswa supaya mempermudah mereka, karena kan kita tidak bisa tatap muka. Jadi untuk skala penilaian gurunya itu bentuknya seperti Google Form. Nah, untuk yang penugasan siswanya ini, untuk memudahkannya, kami ambil permainan-permainan ini yang memang mewakili, kemudian kami gabungkan di dalam website tersebut. Nah, kalau teman-teman di sini tanya, apakah kami create gitu ya, menciptakan permainan ini sendiri? Tentunya tidak. Kami bekerja sama juga dengan Brainjimmer. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian atas itu ada logo dan tulisannya ya, Brainjimmer. Jadi ini adalah platform yang menyediakan permainan kognitif asal Belanda. Pada saat itu juga sedikit bercerita lagi, saya sempat jantungnya tuh berdebar luar biasa gitu, karena bagaimana untuk bisa mendapatkan izin, karena saya pelajari dari Brainjimmer ini kan tentunya ada hak ciptanya seperti itu ya. Jadi kita tuh benar-benar, saya selalu diingatkan sama Ibu Tia dan Ibu Pamela, kita harus minta izin, itu adalah salah satu sikap profesional, sikap sebagai peneliti yang baik, kita harus minta izin kalau memang itu bukan punya kita. Awalnya sempat pesimis juga gitu ya. Ini Bu Pamela tahu persis pastinya. Apakah bisa, apakah diberi izin, seandainya disuruh membayar, biayanya saya sanggup atau tidak gitu kan. Kami rundingkan hal itu benar-benar gitu kan. Dan akhirnya juga ceritanya cukup panjang sampai saya akhirnya bisa kontak dengan owner dari pemilik permainan ini, Brainjimmer. Kemudian dengan sangat welcome-nya, puji Tuhan, dia memberikan izin, lalu kami membuat surat persetujuan, kemudian diizinkan untuk beberapa mainan itu kami pakai untuk
sebagai alat ukur ya di dalam penelitian kami ini. Jadi kami ambil ada 5 permainan dari BrainGYMER ini yang kami gabungkan di dalam website. Saat itu kami buat website temporer ya, SPPAS, untuk memudahkan pengumpulan data. Nah, kemudian bagaimana proses gitu ya, atau prosedur jalannya dari penelitian ini. Jadi yaitu tadi, pertama-tama kami kontak dengan sekolahan yang sudah punya data AJT Koktes dari beberapa siswanya, ada 51 siswa yang terlibat di dalam penelitian ini. Kemudian kami juga bekerja sama dengan gurunya, karena gurunya perlu mengisi SPG itu tadi ya, skala penilaian guru, ada 25 guru yang berpartisipasi di dalam penelitian ini. Kemudian setelah itu kami buat platform websitenya untuk memudahkan guru mengisi SPG dan juga siswa-siswa ini bermain penugasan siswa itu tadi ya. Kemudian data yang kami peroleh, skornya kami olah, kemudian kami analisa seperti itu ya. Jadi intinya dari penelitian ini harapannya adalah bisa memberikan manfaat yang pertama sebagai alat bantu untuk guru-guru. Untuk apa? Yang pastinya untuk mendeteksi dini masalah atensi siswa dan menjadi identifikasi awal untuk mereka itu akan sangat baik kalau di awal tahun ajaran mereka sudah tahu, mereka spot siswa-siswanya mana aja yang bahasa itu red flag gitu ya, yang membutuhkan perhatian khusus karena memang ada kondisi khusus, sehingga nanti di dalam proses pembelajarannya guru ini juga sudah punya antisipasi tertentu. Dia tahu approach ke anak ini harus seperti apa, dia bisa diskusi dengan subject teachers yang lain, bahkan mungkin kalau di sekolah tersebut ada guru BK-nya, ada psikolog sekolahnya, bisa berdiskusi bersama untuk bagaimana bisa menangani siswa tersebut dengan baik sampai di akhir tahun ajaran gitu ya. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah juga sebagai efisiensi untuk RPP. Jadi ini kan kalau guru-guru pasti sudah tidak asing lagi ya, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran itu kan kompleks dan juga rumit gitu. Nah, kita bisa antisipasi nih untuk anak-anak yang kita memang sudah tahu sedari awal, mereka punya kelemahan di mana, mereka punya challenge di mana, kita jadi bisa buat RPP-nya tuh untuk siswa-siswa ini yang lebih sesuai. Kemudian juga IEP atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan PPI ya, Program Pembelajaran Individu. Anak-anak dengan ADHD atau GPPH tentunya membutuhkan program pembelajaran yang individual gitu, karena mereka perlu pendekatan yang khusus, kemudian target belajarnya juga mungkin perlu lebih di simplify gitu ya, disederhanakan, dan juga terlebih cara mengajarnya sih. Karena kan anak-anak seperti ini attention span-nya pendek gitu, jadi instead of dikasih tugas atau materi yang sangat panjang dan kompleks, guru bisa memecah-mecahkannya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana sehingga memudahkan untuk anak tersebut menerimanya. Itu udah juga untuk diferensiasi siswa. Nah, ini adalah tentang attention. Jadi memang attention itu kan ada 3 ya jenisnya, ada yang selective, sustain, dan divided. Di dalam penelitian ini saya berfokus pada sustain attention atau yang disebut dengan atensi yang bertahan gitu. Jadi kemampuan untuk mempertahankan perhatian, fokus sepanjang durasi waktu tertentu. Contoh paling simpelnya adalah, paling sederhananya, misalnya ketika kita tetap fokus membaca sebuah bab di dalam buku gitu ya, chapter 1 kita baca, nah gimana kita bisa tetap fokus selama waktu tertentu tanpa henti untuk bisa fokus pada bacaan tersebut. Nah, di dalam literatur yang saya pelajari juga bahwa sustain attention ini menjadi dasar bagi jenis atensi yang lainnya, bagi selective attention dan juga divided attention. Jadi kalau seseorang sudah bisa mempertahankan atensinya dalam periode waktu tertentu, barulah dia bisa menyeleksi informasi mana yang dia perlukan, mana yang dia bisa abaikan untuk sementara. Jadi seperti memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak penting, seperti itu. Dan juga untuk yang lebih higher levelnya lagi adalah divided attention, bagaimana bisa membagi-bagi attention ke sejumlah aktivitas dengan tetap quality-nya ya tentunya
baik gitu ya. Ini paling jelas contohnya dari jurnal yang saya baca tuh kalau mengemudikan kendaraan gitu kan. Seseorang harus fokus pada setirnya, pada pedal rem atau gasnya, kemudian pada kaca spion. Nah, itu kan dia divide attention dia, tapi semuanya harus jalan dan dalam kondisi yang baik gitu. Kalau enggak, dia tentunya bisa jadi celaka. Oke, nah ini adalah secara ringkasnya kerangka berpikirnya. Jadi untuk SPG-nya itu, maaf, jadi untuk SPPAS ini terbagi dua. Ada yang untuk guru, SPG, ada yang untuk siswa, PS, penugasan siswa. Nah, SPG-nya itu ada 20 butir, ada 20 item di situ. Kemudian untuk AJT Koptesnya, saya ambilkan jadi dalam bentuk permainan, penugasan siswa itu ada 5 permainan. Lanjutkan. Nah, ini adalah partisipannya dan prosedur penelitiannya ya. Jadi tadi saya katakan ada 25 guru SD yang berpartisipasi di dalam penelitian ini. Di antaranya ada 11 wali kelas dan 14 guru bidang studi. Kemudian ada 51 siswa SD dari rentang kelas 3 sampai kelas 6 SD. Variabel utamanya ya, dan satu-satunya yaitu sustained attention ya. Subvariabelnya adalah 3 broad cognitive ability. Ini untuk hasil penelitiannya, jadi sewaktu mengambil data kepada guru gitu ya, itu saya bedakan guru wali kelas yang melengkapi SPG dan juga guru bidang studi yang melengkapi SPG. Nah, ini ternyata terlihat hasilnya itu memang lebih menggambarkan siswa yang wali kelas yang isi. Nah, dengan demikian, sebagai bahan diskusi di dalam penelitian ini, kami sarankan juga ya, menjadi saran juga bahwa alangkah baiknya kalau memang SPG ini diisi bukan masing-masing oleh guru, tapi mereka berdiskusi terlebih dahulu, kemudian mereka mengisinya bersama gitu. Jadi satu SPG berupa hasil diskusi yang integratif antara guru wali kelas dan juga guru bidang studi. Itu akan jauh lebih baik. Kemudian untuk, ini ada sedikit tambahan dari siswa yang menjadi partisipan. Maaf ya, ini gesernya bagaimana. Saya waktu itu melihat ya, jadi siapa-siapa saja yang beresiko tinggi untuk GPPH, karena nih alat ukur ini juga jadi bisa melihat anak-anak tersebut punya kecenderungan potensi yang tinggi terhadap GPPH atau ADHD atau tidak. Nah, seperti ini. Ada sekitar 11 anak ya yang beresiko tinggi GPPH dari total 51 siswa. Dan ini adalah hasil yang utamanya ya. Jadi memang ketika dikorelasikan antara penilaian guru dan juga penugasan siswa itu terdapat korelasi yang signifikan. Jadi memang penilaian guru itu bisa dianggap sebagai hal yang valid, pengukuran yang valid untuk mendeteksi atensi siswa, masalah atensi siswa. Begitu juga dengan penugasan siswa. Itu bisa menjadi hal yang memberikan gambaran gitu ya bahwa siswa tersebut punya potensi masalah atensi atau tidak. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi, kan tadi penugasan siswa itu terdiri dari 3 broad abilities ya. Nah, saya coba lihat lagi nih, yang mana sih sebenarnya antara GF, GWM, atau GS yang sebenarnya paling menggambarkan. Nah, hasil dari analisanya adalah bahwa yang GWM, yang working memory itu yang memang paling signifikan di antara ketiga faktor GAJT Koptes yang diteliti di dalam penelitian ini. Sehingga untuk mendeteksi atensi siswa, memang guru itu bisa memberikan tugas-tugas atau bentuk permainan yang sifatnya menstimulasi atau ya menstimulasi working memory-nya siswa tersebut. Jadi bisa terlihat gitu kemampuannya itu seperti apa working memory-nya. Kemudian
Ini tadi yang sudah saya sampaikan, guru wali kelas paling mampu memberikan penilaian yang sesuai dibandingkan guru bidang studi. Oke. Jadi kesimpulannya SPPAS ini yang terdiri dari SPG dan PS berkorelasi secara signifikan. Jadi sesuai dengan definisi operasionalnya bahwa semakin tinggi skor SPG nilai guru ini, maka semakin rendah skor penugasan siswanya, karena memang ini terkait dengan item-item SPG-nya ya. Gitu. Jadi untuk penugasan siswanya pun penugasan-penugasan atau permainan yang bentuknya melibatkan kemampuan working memory itulah yang paling valid untuk mengukur atensi siswa. Ini sebagai saran, jadi selanjutnya perlu bagaimana gitu ya, apalagi buat guru-guru. Jadi kami sarankan di sini guru-guru untuk berdiskusi bersama melengkapi skala penilaian guru ini, baik guru wali kelas maupun guru bidang studi. Kemudian guru dapat memberikan penugasan atau bentuk-bentuk kegiatan yang mengandalkan kemampuan working memory siswa, yaitu kemampuan dalam mengingat, mempertahankan, dan memanipulasi informasi. Dapat mendeteksi kemampuan atensinya. Kemudian untuk, nah ini sebenarnya selalu disemangati, saya sih melihatnya sebagai bentuk semangat untuk ayo nih kapan SPPAS ini bisa dijadikan alat ukur gitu. Mungkin Ibu Tia juga bercita-cita bisa di HKI-in, HKI ya Bu ya, dan Bu Pamela. Sebenarnya bisa dan memungkinkan, cuma memang kita perlu sampel yang lebih besar lagi ya supaya bisa lebih komprehensif lagi. Gitu. Oke, sekian Pak Made. Terima kasih untuk kesempatannya. Wah, ini banyak ya. Baik, terima kasih Mbak Antania. Teman-teman boleh di close share screen-nya. Teman-teman, mari kita kasih reaksi ya pada pembicara kita, Mbak Antania Juwita. Presentasinya yang bagi saya sendiri ya sungguh mencengangkan karena satu tantangannya adalah dalam kondisi pandemik ya. Kemudian berhasil mendapatkan yang memiliki alat ukur, nah itu luar biasa juga. Dan ternyata kalau kita lihat SPPAS-nya Mbak Antania itu bolehlah nanti dilakukan penelitian lebih lanjut sebagaimana saran yang dilakukan oleh Mbak Nia tadi, ya supaya lebih meyakinkan walaupun sebetulnya tadi ya sangat menarik karena itu kombinasi dengan dua alat ukur sebelumnya yang digunakan Mbak Nia untuk melakukan pengujian untuk memperoleh SPAS tadi itu kan ya. Dan ternyata kalau kita lihat tadi working memory ya Mbak Juit, Mbak Adania yang lebih berperan untuk melihat atensinya. Baik teman-teman, ya silakan dipersiapkan pertanyaannya dulu, ya. Nah, nanti saya akan kasih kesempatan untuk bertanya, boleh di kolom chat, boleh juga secara langsung dengan raise hand, ya. Itu akan sangat menarik sehingga kita bisa berinteraksi. Namun sebelum pertanyaan diajukan, ya saya kasih kesempatan Bro Sani untuk lewat dulu, Bro. Silakan Bro Sani.
Wow, luar biasa Bro Sani. Terima kasih Bro Sani, luar biasa menginspirasi kita. Ini hal yang sangat bagus ya, karena ketika kita terbuka untuk kemungkinan baru, ya kita menemukannya. Nah, itu kata Tut Kasdan yang dicantumkan, dikutip tadi oleh Bro Sani. Jadi kita dalam diskusi ini, jadi kita terbuka semuanya, pasti ada kemungkinan-kemungkinan baru yang barangkali nanti menjadi inspirasi teman-teman untuk melanjutkan penelitiannya Mbak Nia, ya, berdasarkan saran-saran yang tadi. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau Bu Tia mau, Kelihatannya ada satu Pak yang di kolom chat ya, pertanyaan. oke. Baik, kalau gitu silakan di kolom, tadi ada raise hand nggak di kolom chat? Oh, malam Mbak Nia. Menarik sekali penelitiannya dari Mbak Fenty Nasution. Terima kasih Mbak Fenty ya. Apakah alat ukur tersebut dijual atau bagaimana jika kami ingin meneliti hal yang sama? Wah, udah dapat customer nih. Wow, luar biasa ini. Mbak Fenty nih. Wah, itu gimana tuh Mbak Nia sama Bu Tia? Ya, Udah ada yang selamat menarik. malam Ibu Fenty. Malam Ibu. Ya, terima Malam, kasih Ibu malam, iya. untuk pertanyaannya dan ketertarikan Ibu ya. Apakah Ibu ini mengajar juga? Saya kebetulan psikolog. Oh, oke, iya. Iya. Baik Bu, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, memang SPP AHI ini sudah bisa dipakai baik oleh psikolog maupun juga guru ya. Dan di dalamnya pun sudah jelas sekali bagaimana cara scoringnya, kemudian hasilnya itu nanti kategorinya masuk ke yang mana. Cukup dengan membeli bukunya Dr. Dwijo sebenarnya. Yang tadi saya tampilkan ADHD itu, nah di dalamnya itu ada buku sakunya begitu, itu khusus untuk alat ukur SPP AHI-nya. Nah, nanti ketika Ibu pakai, mungkin kalau Ibu mau diskusi, saya sangat terbuka gitu ya, karena item-itemnya seperti yang tadi saya sebutkan, uh, masih sangat umum dan luas, sehingga ketika Ibu berikan itu ke orang tua atau ke guru, biasanya mereka akan ada banyak pertanyaan. Nah, itulah hal yang saya lihat, saya ingin kembangkan di SPP AHI, dan puji Tuhannya dapat izin dari Dr. Wijo, walaupun saya belum tanyakan kembali ya ke Dr. Wijo-nya, maksudnya apakah dokter ingin mengubah gitu new version of SPP AHI gitu ya, dengan item-item yang lebih rinci gitu. Nanti boleh Bu kalau memang tertarik ingin menggunakannya, kemudian ingin diskusi seperti apa sih bentuk yang rincinya untuk ke-20 item yang saya teliti di dalam penelitian saya, bisa hubungi saya. Saya pasti akan share gitu. Oh Terima iya, kasih. Nah, berarti kalau untuk berarti saya minta nomor WA atau gimana Nomor gitu ya? WA-nya Mbak Nia. oh boleh. Nah, Iya. tadi Ya. saya izin share screen lagi ya. Sambil menyambung Ibu Tia, bagaimana Ibu? Saya mengikut Ibu kalau mau dilanjutkan. Bu Maaf, Tia dapat challenge nih Bu Tia. supaya Iya, nambah koleksi Bu. ya. Eh, Kami menyambut baik ya minat-minat yang akan melakukan penelitian terkait hal ini ya, karena Nia ini sudah memulai satu penelitian mengenai atensi, dan kita sudah tahu, sudah jelas ya bahwa alat ukur mengenai atensi ini menjadi sangat penting kita kuasai, terutama untuk melakukan deteksi dini ketika anak di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mengalami kesulitan, guru bisa mendeteksi sejak dini, maka kita dapat mengembangkan intervensi. Kalau mengenai alat ukur, memang yang Nia kembangkan ini cukup menarik karena memang menggabungkan beberapa pemikiran ya dari AJT Cox sendiri. Itu mudah-mudahan teman-teman juga tahu AJT Cox itu alat ukur yang khas Indonesia, dikembangkan oleh teman-teman dari Indonesia, kemudian dengan alat ukur dari dokter ya. Dan satu lagi yang Nia kembangkan, Nia telah
desainnya dengan permainan gitu ya, alat permainan. Nah, hanya saja tadi seperti yang sudah Nia ceritakan, kalau menggunakan alat ukur yang Nia kembangkan, itu kan ada alat-alat permainan yang memang masih dikembangkan berdasarkan alat permainan yang sudah ada gitu ya. Jadi menggunakan alat permainan yang sudah ada. Nanti kalau mau dikembangkan lebih lanjut, mau dikembangkan ya lebih lanjut, itu bisa kita gunakan alat permainan yang kita kembangkan sendiri. Itu keren banget kalau bisa lagi kita kembangkan kreativitas membuat alat ukur yang alat permainannya ya, permainan yang melalui internet itu bisa dibuat sendiri oleh kita ya. Jadi Nia sebagai desainer sudah bagus sekali. Saya tuh salut sama Nia ya. Jadi kreativitasnya, kemudian bagaimana solusi-solusi yang dilakukan oleh Nia saat mengalami kendala-kendala di lapangan ya. Nah, kalau masih mau dikembangkan lebih lanjut, saya pikir itu yang langkah itu yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut ya. Jadi mengembangkan alat permainan yang dikembangkan oleh orang Indonesia sendiri gitu ya. Dan itu nanti digabungkan dengan temuan-temuan dari penelitian Nia. Nah, hal lain yang perlu saya tambahkan adalah bahwa ketika kita sudah mendeteksi bahwa seorang anak itu mengalami masalah di atensi, maka sebenarnya ada penelitian-penelitian lebih lanjut yang dapat kita kembangkan, yaitu bagaimana kita melakukan intervensi-intervensi yang sesuai untuk anak ya. Karena sekali lagi seperti yang kita tahu, setiap anak akan lebih cocok menggunakan intervensi tertentu, sementara anak yang lain lebih cocok menggunakan intervensi yang berbeda, gitu ya. Nah, karena itu saya tidak pernah menutup kemungkinan bahwa pengembangan alat ukur maupun intervensi dalam hal intensi ini terbatas. Tidak, kita perlu ribuan, ya kalau perlu ribuan. Makanya saya sangat mengharapkan teman-teman di bidang psikologi ini bisa mengembangkan alternatif alat ukur yang banyak ya, dan punya juga alternatif intervensi yang banyak ya, sehingga Indonesia akan kaya punya alternatif kalau ada masalah atensi. Itu alat ukurnya seperti apa, kemudian intervensinya seperti apa gitu ya. Jadi terima kasih sekali tadi Bu Feni berminat untuk menggunakan dan mudah-mudahan mau mengembangkannya. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya waktu sebelum penelitian dengan Nia ini ada 2 penelitian lain yang terkait dengan atensi. Yang satu juga pernah di FDI ini namanya AIDA itu mengembangkan alat ukur dengan eye detector ya, eye tracker. Jadi khusus saat membaca itu atensi orang saat membaca itu seperti apa ya, dengan menggunakan eye tracker. Nah, dari situ juga bisa dideteksi bagaimana atensi orang ini ketika membaca. Apakah dia memberikan atensi di berbagai tulisan, di berbagai lokasi di tulisan, atau dia fokus berlama-lama di satu tulisan, itu bisa menunjukkan bagaimana selanjutnya dia memahami atau tidak bacaan yang dia lakukan. Ya. Penelitian lain yang terkait dengan atensi adalah penelitian mengenai intervensi dengan waktu itu memang dengan metode Qigong ya. Waktu itu Profesor Chokyu dari Kanada bekerja sama dengan UNTAR mengembangkan intervensi Qigong kepada anak-anak di 4 panti asuhan di Jawa Tengah. Nah, ada asisten riset yang kemudian tinggal di Jawa Tengah. Dia selama 1 bulan penuh tinggal di Jawa Tengah untuk hadir di 4 panti tersebut.
Ya, setiap pagi dia mengajarkan satu metode yang disebut Qigong tadi. Sebenarnya namanya CFQ atau kalau yang kita gunakan istilahnya di Untar adalah senam resiliensi, ya. Senam resiliensi ini ternyata di kemudian hari ditemukan bukan hanya dapat meningkatkan resiliensi anak-anak panti asuhan, tapi ternyata meningkatkan kemampuan atensi, ya, atensi konsentrasi belajar. Sehingga hal yang menarik pada waktu itu, saya sempat mewawancarai beberapa siswa anak panti asuhan. Waktu itu saya heran, dia bilang begini, Bu, sebelum senam resiliensi, saya ini nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau guru saya mengajarkan bahasa Inggris, saya nggak pernah ngerti gitu. Tapi sejak saya dilatih oleh Untar, dilatih senam resiliensi, saya kok jadi gampang ya menerima bahasa Inggris gitu, belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, pada saat itu saya juga puzzle gitu. Di mana peran dari senam resiliensi ini? Setelah saya analisis lebih lanjut, ternyata memang senam itu dapat membuat kemampuan siswa melakukan membuat atensi, memberikan perhatian terhadap satu tugas itu menjadi jauh lebih baik. Dan atensinya itu juga diikuti dengan kemampuan konsentrasi yang lebih baik. Ya, jadi kalau atensi itu adalah kemampuan dia memusatkan perhatian pada saat dia mengerjakan tugas, tapi kalau konsentrasi itu adalah atensi dalam kurun waktu tertentu. Nah, kalau atensi dan konsentrasi anak saat menjalankan tugas atau waktu belajar bahasa Inggris itu lebih baik, maka tentunya apa yang dipelajari akan lebih dapat dipahami, dapat diingat ya dengan baik ya. Sayangnya waktu itu menjadi kasus-kasus ya, artinya secara statistik memang tidak terbukti. Jadi kenaikannya tidak signifikan secara statistik. Tapi kalau dilihat secara individual, kasus by kasus, dan kemudian kita wawancara pembahasan secara kualitatif, kasus-kasus kenaikan kemampuan atensi dan konsentrasi itu dapat meningkat melalui senam resiliensi itu. Dan kemudian kalau kita baca jurnal-jurnal terkini, memang yang namanya yoga, ya, senam-senam seperti senam resiliensi yang kemarin kami ajarkan di 4 panti asuhan di Jawa Tengah, itu ternyata memang secara ilmiah ya sudah terbukti bahwa kegiatan-kegiatan fisik seperti itu, fisik dan sebenarnya itu fisik dan fisik dan mental seperti itu ya, yoga itu kan fisik dan mental ya. Itu dapat meningkatkan atensi dan konsentrasi para siswa. Jadi banyak sekali ranah-ranah yang masih terbuka untuk berbagai penelitian ya, dan kita sih berharapnya ratusan bahkan ribuan penelitian terkait dengan alat ukur maupun intervensi yang ada kaitannya dengan atensi ini bisa dilakukan oleh para psikolog, para mahasiswa psikologi, para ilmuwan psikologi gitu ya, karena buat saya atensi adalah gerbang kita untuk belajar sehingga sangat penting untuk dipahami secara mendalam. Itu tambahan dari saya, Pak Made, Nia, dan Bu Pamela, serta Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf ya, saya sambil di jalan ini. Terima kasih, Pak Made. Baik, Bu Tia, terima kasih banyak, Bu. Ya, tetap hati-hati, waspada, lagi di jalan soalnya. Ya, oke, gitu ya, Mbak Fenty ya. Berarti sangat terbuka, apalagi ada senam apa tadi itu yang barangkali membuka wawasan teman-teman menggunakan metode lain dibandingkan dengan Mbak Nia tadi barangkali gitu ya. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan, harus sih masih ya, karena waktu kita masih 45 menit ini. Silakan. Pak Made, boleh saya izin mungkin sambil kita tunggu teman-teman. Rasanya nggak fair ya dari tadi berpanjang-panjang presentasi gitu, tapi tidak diperlihatkan langsung seperti apa sih permainan yang PS itu tadi ya. Boleh saya izin share screen, kita buka, saya bantu buka linknya supaya teman-teman di sini bisa lebih tergambar gitu ya. Ya, mainannya baik. itu Bagus, Mbak Nia ya. Hmm.
Brain Gym. Oke. Apakah sudah terlihat Sudah, screen-nya? Mak. Ya. Sudah ya. Ya, jadi ini adalah permainan, salah satu permainan dari 5 tadi yang saya pakai di dalam penelitian ini adalah yang working memory, yang untuk melihat kemampuan working memory-nya. Nama permainannya Digit. Jadi di sini instruksinya kita harus mengingat susunan ya, angka dari kartu-kartu tersebut. Nantinya kartunya akan berbalik begitu ya. Kemudian kita harus mengurutkan dari dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Saya coba mainkan. Mudah-mudahan malam-malam masih baik memori saya. Ya, jadi kan 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Begitu. Oh. Jadi benar. Nah, ini sebenarnya sangat mudah sekali seperti tadi Bu Tia bilang, kan kendalanya adalah di gamenya ini kita masih pakai Brainjimmer, dan memang pada saat itu karena kan kendala kita pandemi ya Bu ya, jadi tidak bisa ambil data secara langsung. Kalau saja kita bisa bermain langsung, atau kalau mau dibuat dalam platform seperti ini pun ya, dibuat dalam bentuk website, kita melibatkan game maker gitu ya, itu akan sangat baik sekali sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya cukup sederhana. Nah, ini kan berarti angkanya nambah ya, dari yang terkecil tadi sini ya, 1, 2, 3-nya sini. Ya, dia jadi tambah, tingkat kesulitannya pun meningkat. Nah, itu tadi kan baru baru trial, baru nanti start the game. Gitu. Kita dikasih 3 kali kesempatan salah. Habis itu berakhir gamenya. Wah, cepat amat ya Mania. Iya, saya coba bikin salah ya. Nah, begitu. Jadi tersisa 2 tuh, lives-nya tersisa 2. Dan langsung ganti urutan kartu baru. Nah, sekali lagi, nanti jadi yang saya ambil datanya ini nih, skornya yang saya olah. Yang ini cukup dulu ya. Kita berganti ke yang, ambil contoh satu lagi, ini yang working memory juga nih. Karena tadi kan GWM ya yang paling menggambarkan. Iya. Ini namanya moving memory. Nah, ini lebih cepat lagi nih Pak Made. Nggak tahu sih rasanya saya. Karena mungkin lebih kompleks yang harus kita perhatikan. Kalau tadi kan sekedar kartu yang ada angkanya gitu ya. Tapi kalau moving memory ini jadi bentuknya adalah kotak-kotak harta karun yang isinya beda-beda. Dia kebuka nanti, terus dia ketutup. Kita harus memasangkan kotaknya yang mana sama yang mana yang isinya sama. Gitu. Nih, berarti kan yang hijau sama yang hijau, yang isinya kunci sama kunci. Nanti diacak susunannya. Ini masih level yang mudah. Nih. Kotaknya pun nantinya tambah banyak. Nah, tuh kan. Nah, berubah posisi nih kotak-kotaknya. Nah, ingat. Ini sama ini berarti. Sepatu, kunci. Nah, ini baru mulai permainannya tadi trial. Begini, dikasih waktu sebentar. Kita ingat-ingat. Yang mana teman-teman? Saya bisa salah semua ini Mbak Nia. Saya nggak mau jawab, saya salah semua saya nanti. Oh ya, disilang malah ya. Oh, ini malah 6 ya. Iya, tambah banyak. Oke, mahkota, bunga, kunci. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tambah banyak lagi kotaknya. Seperti itu contoh permainannya. Oke. Nah, justru permainan ini Mbak Nia itu tadi yang minta permainan orang yang sudah jadi ya? Iya, betul Pak. Oke. Ya, Pak Made, bisa saya tambahkan ya? Ya Bu, silakan Bu. Ya, jadi
Memang salah satu yang bisa dikembangkan lebih lanjut adalah kalau selanjutnya kita punya waktu lebih banyak untuk mengembangkan bersama game developer. Ya, jadi di FTI itu ada ilmunya, game developer. Kita tinggal buat konsepnya, kemudian game developer itu dapat membuatnya, ya. Jadi kalau selama ini saya ini selalu diajak oleh mahasiswa FTI Untar, karena mereka selalu mencari materi untuk dikembangkan program komputernya gitu ya. Jadi sama di ini juga di FSRD Untar itu juga selalu menanyakan, Butia, ayo Butia bikin konsep cerita anak-anak. Nanti saya yang bikinkan gambarnya gitu ya. Jadi Untar ini sebenarnya sudah punya banyak sekali sumber daya yang memungkinkan kita kalau kerjasama itu bisa bikin alat ukur tadi, alat ukur identifikasi masalah atensi, ya. Kemudian tadi buku-buku gambar anak-anak yang akan sangat bermanfaat. Itu kita memang harus kerjasama dengan bidang-bidang lain karena mahasiswa psikologi memang tidak dibekali dengan kemampuan mendevelop game gitu ya. Jadi memang terpaksa yang Antania ini minta izin ke pembuat gamenya itu, boleh nggak kita pinjam untuk alat ukur ini gitu. Jadi Nia udah minta izin, sudah dapat izin. Tapi menurut saya kalau ada yang mau mengembangkan, mau menggunakan, alangkah baiknya kalau bisa kerjasama dengan game developer, lalu bikin game yang menarik untuk sekalian alat ukur masalah atensi ini. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Made. Baik Bu Tia, nah tuh Bu Tia udah memberikan jalan lain tuh ya, boleh kita berkolaborasi dengan teman-teman di FTI ya. Kalau ada yang tertarik dengan hal ini, ya bisa tuh. Jadi nggak buat sendiri, kerjasama sama dia. Jadi dua-duanya tesis selesai, ya nanti bisa dihakikan. Oke, ini kayaknya ada di chatroom nih Mbak Nia nih. Apakah permainannya dari Pak Paulus Suli nih? Apakah permainannya dilakukan satu one on one atau grup itu? Oh iya, selamat malam Pak Paulus. Terima Selamat kasih malam, Pak. Mbak Nia. Ya, untuk pertanyaannya, jadi memang ini gamenya dimainkan satu persatu Pak. Jadi setiap anak diberikan username dan password sendiri untuk masuk ke akunnya saat itu. Kemudian mereka akan bermain, saya berikan batas waktu ya. Waktu itu dibagi dalam 2 gelombang, kalau saya tidak salah ingat. Jadi hari Senin misalnya jam sekian sampai jam sekian, yang grup 1 bermain dulu, kemudian nanti kan hasilnya saya bisa melihat di tracking di website itu kan kelihatan hasilnya. Seperti itu Pak, jadi one on one. Ya, terima kasih Mbak Nia. Sama-sama Pak Paulus. Oke, jadi one on one ya Mbak Nia ya. Oke, silakan teman-teman yang lain boleh bertanya, silakan di chat room atau langsung. Tidak apa-apa, boleh ditanyakan Mbak Nia. Atau barangkali yang tadi sebutkan itu gamenya diganti dengan senam, bisa juga barangkali begitu ya, atau gimana, saya tidak tahu itu tadi. Ya, atau punya kreasi-kreasi yang lain, silakan. Tapi menarik, kalau saya lihat di Mbak Nia, memang kan kerap kali atensi ini jadi masalah ya. Ya, jadi masalah. Namun tadi skalanya Mbak Nia tadi sebutkan 1-3 orang dari 40 siswa. Ya. Mungkin udah bertambah banyak Pak sekarang. Oh, gitu ya. Justru itu saya pertanyakan signifikansi penelitian kita, 1 dari 40 orang, saya hitung berapa tuh, 2,5% atau apa itu ya. Artinya kita kan berpikir ini sangat menarik memang Mbak Nia penelitiannya ini karena masalah atensi kan. Artinya ini suatu aktivitas yang sangat mulia menurut saya ya. Cuma kalau 1 dari 40 siswa itu bermasalah dengan atensinya, itu gimana ya Mbak Nia? Artinya kalau kita lihat nanti akan banyak dipakai nggak alat ukur kita ini? Nah itu pertanyaan saya, lihat di sisi praktisnya aja. Atau barangkali ada reason lain Mbak Nia melakukan penelitian ini.
barangkali bisa di-share ke teman-teman ini. Karena 1 dari 40 siswa ya sampai 3 itu frekuensinya masalah atensi ya barangkali kalau hiperaktifnya mungkin lebih tinggi ya. Saya tidak tahu tuh. Gimana Mbak Nia? Bisa berikan risetnya, signifikansi penelitian dari Mbak Nia nih? Iya Pak, jadi memang kalau melihat secara angkanya gitu ya, Ya, mungkin 3 anak biasa aja ya, 40 kurang iya. 3, 33 lainnya masih gampang Iya, kok, masih terhandle. betul. Tapi kalau kita bicara level gangguan atensi dan hiperaktivitasnya, itu tentunya akan menjadi sumber frustasi tersendiri bagi si guru gitu. Jadi selain bicara angka yang mungkin tidak seberapa banyak, tapi biar bagaimanapun juga anak didik gitu ya, yang namanya murid, kita di kelas 40 murid, 37-nya baik-baik saja, ada 3 yang membutuhkan perhatian khusus, nggak mungkin juga kita tinggal gitu ya. Malah justru mungkin kita perlu beri perhatian lebih, perlu lebih muter otak lagi gimana supaya anak-anak yang 3 ini bisa tertangani dengan baik gitu. Jadi memang itu adalah data dari Permenkes RI di tahun 2011 Pak Made. Kalau bicara hari ini, rasa-rasanya nggak tahu nih, mungkin di sini guru-guru terasanya bagaimana? Sepertinya dengan adanya kemajuan teknologi yaitu gadget gitu ya, dan anak-anak untuk pembatasan penggunaan gadgetnya blong gitu ya, mungkin seharian bisa dikasih main gadget berapa Iya. jam, itu rasanya ada ini juga ada sumbangan tertentu gitu ya, ke anak-anak ini untuk atensinya tuh menjadi lebih sulit gitu. Kemudian juga kurangnya aktivitas fisik yang tadi Ibu Tia sebutkan itu mengenai senam resiliensi, itu sedikit banyak ada hubungannya dengan PKPP yang saya ambil waktu itu di anak usia dini ya. Yang anak TK saya mengambil intervensinya itu senam otak, brain gym pada saat itu. Dan karena berkenaan dengan hal tersebut, baca-baca literatur juga mempelajari, memang terutama untuk anak usia dini itu bergerak sangat penting. Itu sangat signifikan sekali hubungannya dengan perkembangan otak. Jadi dapat dikatakan melalui bergerak itulah anak-anak tuh tambah pintar, perkembangan kognitifnya semakin tersupport gitu. Nah sedangkan pandemi kemarin kan di rumah aja, keluar rumah aja ketemu tetangga, buru-buru masuk rumah lagi gitu kan. Di rumah dikasihnya gadget, jadi anak-anak ini kurang gerak, kurang aktivitas fisik, itu bikin mereka ya semakin sulit untuk kemampuan atensinya itu bisa baik gitu ya, untuk menangkap informasi, mengolahnya dan juga apalagi untuk take action gitu, saya harus apa. Seperti itu Pak Made. Oke. Pak Baik. Made bisa tanya langsung ke Mbak Nia, Pak Siap, Made. Pak Paulus, terima kasih banyak. Monggo Pak. Penasaran ini, ada 2 hal. Ya, satu yang tadi kan ada 3 jenis atensi itu yang saya penasaran gini, seringkali anak-anak itu kurang atensi karena yang selektif atensi itu, seringkali pemicunya itu. Pertanyaannya gini, pada saat intervensi itu dilakukan di mana ya? Kenapa pertanyaannya seperti itu? Seringkali itu hal-hal di sekelilingnya itu menjadi pemicu untuk mengganggu atensi anak-anak. Di dalam suatu ruangan itu apapun itu sering mengganggu. Itu pertama. Yang kedua tadi bicara masalah brain gym. Brain gym gunakan yang mana ya? Kalau nggak salah itu yang umum itu yang banyak digunakan yang Paul Denison punya 26 gerakan itu. Oh, itu baik, tapi sekarang kan ada yang dimodifikasi itu gunakan yang mana? Itu sih 2 pertanyaan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Paulus. Mbak Nia, langsung pertama kapan itu atensi dilakukan itu pengukurannya barangkali karena ada gangguan dari sekitar pencetusnya. Silakan Mbak Nia. Ya, terima kasih Pak Paulus untuk pertanyaannya semakin kritis nih ya. Jadi penasaran karena kan ambil datanya nggak langsung face to face nih ya, ambil datanya pakai website base gitu ya seperti apa. Memang Pak Paulus itu menjadi hal-hal yang dapat saya kategorikan sebagai keterbatasan di dalam penelitian ini. Hal tersebut yang tidak dapat kami kontrol sepenuhnya dalam artian saya menentukan waktunya itu
di pagi hari. Jadi waktu itu adalah mengambil weekend ya di hari Sabtu. Jadi diupayakan untuk pagi hari sehingga anak-anak masih fresh gitu ya, seperti halnya kalau tes intelijensi kan baiknya di pagi hari supaya anak-anak tuh belum terisi dan tersibukkan dengan hal-hal lainnya gitu yang membuat dia akhirnya nanti susah untuk fokus. Nah, tapi untuk ruangannya itu sendiri kan menggunakan PC. Pada saat itu diharuskan menggunakan laptop atau PC karena tidak bisa dari handphone diaksesnya untuk website tersebut. Jadi harus menggunakan laptop atau PC. Nah, ruangannya itulah yang hanya dapat kami sarankan ke orang tua, karena memang di awal kami juga berusaha mengantisipasinya. Kami ada Google Meeting dengan orang tua dan juga guru, menghimbau bagaimana untuk pengambilan data ini dilakukan di ruangan yang sebaiknya kondusif, tidak ada distraksi-distraksi yang bisa membuat anak ini akhirnya nanti pada saat bermain itu, yang tadi Pak Paulus bilang, dia menyeleksi ini antara main, jawab, apalagi tadi kan waktunya cukup singkat ya, Iya. atau mungkin nyium bau masakan mamanya gitu dari belakang gitu ya. Iya, jadi hal tersebut kami antisipasi melalui himbauan di awal. Kami Google Meeting dulu dengan orang tua dan guru, kemudian juga waktu pelaksanaannya. Tapi tentunya ada hal-hal yang di luar kendali kami yang tidak dapat kami kontrol, itu menjadi limitasi di dalam penelitian ini. Kemudian tadi yang kedua apa ya Pak Made? Aduh, memori Itu saya. dari brain gym tadi itu yang dipakai umumnya menurut Pak Paulus adalah 26 gerakan. Itu ya Pak Paulus ya, gimana tuh? Iya, yang Paul 100 Pak Denison Paulus, saya pakai Paul Denison, benar. Jadi, ya, tapi waktu itu saya ambil 4 gerakan ya. Jadi tidak sampai keseluruhannya 26 dengan pertimbangan tertentu. Waktu itu anaknya usia 6 tahun gitu. Jadi setelah intervensi beberapa kali pun saya edukasi ya orang tuanya untuk ini diteruskan di rumah. Seperti itu. Terima kasih Pak. kasih sama-sama Gitu, Mbak Nia. Pak Paulus. Wah, nih Pak Paulus ini sudah pengalaman di brain game ya, Pak Paulus ya. Wah. Ngomong-ngomong Mbak Nia, ini cocoknya alat ukur Mbak Nia ini digunakan untuk anak-anak usia berapa? Atau boleh saya pakai alat ukur nggak? Walaupun saya yakin saya tidak benar semuanya, karena cepat sekali tadi permainannya itu. Nah, gimana Mbak Nia? Usia berapa tahun ini bisa dipakai? Oke, baik. Iya, jadi seperti halnya tadi Ibu Tia sampaikan, baiknya masalah atensi itu kan dideteksi sedini mungkin. Ya. Jadi usia SD gitu ya, dari awal. Cuma memang tingkat kesulitan permainannya ya, yang itu menjadi lagi-lagi keterbatasan di dalam penelitian ini, karena kan pakai permainannya yang sudah jadi yang buatan orang lain gitu, sehingga tidak ada sinkronisasi untuk tingkat kesulitan permainannya. Seperti itu. Jadi kalau Pak Made bertanya usia berapa, ya itu usia anak SD yang menjadi partisipan di dalam penelitian ini, rentang kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 3 sampai kelas Di 6 lah umur kira-kira gitu 8, ya. ya 8 sampai kurang lebih 12 tahun gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nia. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya, monggo silakan. Kalau ada yang bertanya, ada pertanyaannya ke Mbak Nia. Tadi kita lihat gamenya atau mungkin saya kasih lihat yang ini Pak untuk SPG-nya, yang penilaian Ya, gamenya. boleh Mbak Nia. Boleh juga ya. Maaf tadi saya terlupa. Ini, apakah sudah terlihat? Sudah nih. Ya, jadi ini ada 20 item. Tapi di sini saya penggal di 8 item aja. Jadi nanti bentuknya itu guru akan mengisi berdasarkan hasil observasinya guru tersebut terhadap si anak murid yang menjadi Partisipan ya. ya partisipannya. Jadi kesulitan, nah seperti ini ya item yang pertama, kesulitan untuk mempertahankan perhatian pada saat melaksanakan tugas yang menuntut untuk berpikir, seperti menalar, mengingat, ketelitian, dan keakuratan. Nanti diberikan tanda centang di sini, jarang, kadang-kadang, sering, atau sangat sering. Terus nanti baru di scoring. Nah ini item-item inilah yang saya buat lebih detail berdasarkan landasan teori untuk ini ya, kognitif. Jadi
awalnya ya tidak sedetail ini. Nanti bisa di-compare deh kalau memang teman-teman berminat untuk beli bukunya Dr. Wijo yang dapat buku sakunya itu, nanti bisa dilihat bahwa item-itemnya di sana memang lebih umum gitu ya. Oke. Oke, Mbak Nia. Ini menarik nih, skala penilaian guru nih. Jadi saya akhirnya tercetus pertanyaan dari sini nih. Ya, boleh di-close dulu nggak apa-apa. Ya. Nah, artinya kan guru menilai siswanya nih, Mbak ya. Ya. Ya, kira-kira begitu kan ya. Tapi penilaian guru itu kan artinya persepsi guru terhadap siswanya. Ya, karena biasanya ngisi kuesioner kan kita sendiri gitu ya. Nah, satu barangkali apakah memang benar-benar si guru itu memahami apa yang dia tuliskan dengan begitu 51 partisipan atau berapa partisipan tadi itu yang dibagi jadi 11 apa atau 25 berapa tadi itu ya. Arti kalau lebih dari 5 bagi saya susah untuk menilai anak itu. Atau barangkali yang kedua adalah nah, guru ini istilahnya tuh menilai bahwa ciri-ciri anak yang kurang perhatian itu seperti apa gitu loh Mbak Nia. Supaya guru bisa mengidentifikasi. Itu sih Mbak Nia, dua hal itu. Oke, baik. Nah ini jadi terbuka lagi nih ya satu hal karena Pak Made bertanya malam hari ini. Terima kasih Pak. Jadi memang untuk hal yang pertama yang tadi Pak Made tanyakan tentang apakah guru tersebut sanggup gitu ya untuk memberikan penilaian sekian banyak siswa. Nah jadi memang guru-guru ini tuh tersebar Pak. Jadi bukan satu guru menilai 10 siswa gitu enggak. Jadi kan dia adalah wali kelas bagi 3 siswa di 3A, misalnya guru B, wali kelas dari 2 siswa di 4B, misalnya seperti itu. Jadi memang terbagi-bagi seperti itu, bervariasi. Nah, cuma memang yang menjadi kendala lagi, keterbatasan di dalam penelitian ini adalah guru ini harus mengingat-ingat kembali si siswa tersebut, karena kan ini sudah berlalu 1 tahun ajaran. Ya kan, karena AJT Kopdasnya itu sudah di-intake umur datanya 1 tahun ajaran, sehingga kan sudah berganti tahun ajaran, jadi anak-anaknya sudah naik kelas, gurunya kan biasa masih di kelas yang sama ya, anak murid naik kelas terus, kita di kelas yang sama. Iya. Ya ada lah beberapa guru yang mungkin di moving class, nah tapi akhirnya jadi harus mengandalkan ingatan guru terhadap siswa. Itu juga memang menjadi satu catatan di dalam penelitian kami ini, karena mengandalkan dalam memberikan penilaian terhadap siswa-siswa tersebut. Kemudian tadi suaranya kecil ya Mbak Nia, sorry Mbak. Ya, yang kedua mengenai apa Pak tadi Mas? Ciri-ciri bahwa kita menganggap anak itu kurang perhatiannya, atensinya kurang. Karena ada contoh begini, ketika mereka saya menemukan anak gitu ya, mereka baca atau mengerjakan sesuatu, kita panggil, dia nggak noleh. Sekali panggil lagi nggak noleh lagi. Ya, itu apakah menjadi ciri atau anak-anak itu memang terlalu perhatian, dia menghayati buku yang dibaca, atau bagaimana? Nah, itu agak susah saya menilai Mbak Nia. Jadi ambigu ya Pak ya? Iya. Oke, ya itu sebenarnya mudah saja kalau menurut alat ukur ini, ya dari item-item tersebut, karena memang sudah valid dan reliable bahwa item-item tersebut mewakili untuk bisa mengukur atensi si anak tadi. Jadi jelas kok Pak, seperti penugasannya apa misalnya dalam menyalin, dia tuh mampu mempertahankan fokusnya atau tidak gitu. Jadi guru-guru dengan mengisi SPG inilah nanti akan terlihat dan terukur atensinya si siswa ini berdasarkan pengamatan si guru. Kalau gurunya punya pengetahuan terdahulu tentang seperti apa anak-anak yang bermasalah atensinya, ya tidak masalah juga gitu. Mungkin itu akan semakin membuat dia familiar. Oh iya benar item ini, iya benar. Anak didik saya yang ini benar banget nih, dia suka kayak gini. Dia bisa isi di kolom yang sangat sering, karena dia temui memang sangat sering terjadi di anak tersebut. Oh, artinya si guru ini menilai anak itu, kemudian ngisi kuesioner yang tadi, baru kita akan ketahuan bahwa anak ini bagaimana atensinya gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau kita sebagai seorang guru lah ya, kemudian kita
berbaur dengan anak-anak. Jadi hanya menggunakan pengamatan-pengamatan kualitatif, agak susah ya kita menilai bahwa anak itu kurang atensi atau bagaimana ya. Ya, Pak, kan makanya kalau tidak dipersempit ruang lingkupnya, nanti bisa jadi anak itu bukan inatensi, tapi kita anggap dia sebagai bermasalah atensinya karena kita Nah, pakai tebak-tebakan sendiri gitu ya, iya, tidak iya. terukur secara valid gitu. Sedangkan menurut menggunakan alat ukur ini menjadi dipermudah dan difokuskan bahwa oh ini loh hal-hal yang memang erat kaitannya dengan kemampuan atensi si siswa. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Mbak Nia. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Mbak Ine. Ya, cara penilaian dalam memutuskan anak cenderung memiliki ADHD dengan menggunakan game ini seperti apa ya Kak? Wah, cara penilaian. Nah, itu mungkin boleh nanti jelaskan hasil penilaiannya barangkali ya Mbak Nia. Apakah dengan skor yang rendah menunjukkan bahwa cenderung memiliki gangguan ADHD atau seperti apa ya Kak? Nah, ini itu pertanyaannya nih kebetulan. Oke, ini tambahan di bawahnya ada pengalaman-pengalaman dari Mbak Ine ya. Boleh direspon Mbak Nia, pertanyaan Mbak Ine? Saya takut salah memahami ini. Jadi maksudnya yang ditanyakan di sini ada dua hal ya. Ya, Tentang bagaimana cara PS penilaian. itu tadi yang permainan tersebut mengukur atensi, dan satu lagi kok kalau anak ADHD diajak main yang game gitu dia bagus fokusnya gitu ya. Maksudnya seperti itu bukan ya, Mbak siapa maaf? Atau Mbak Ine boleh di-explain Mbak Ine? Ya, Ya, selamat Mbak malam Ina. Pak, Malam Bapak, Mbak. Kak Antania. Mohon maaf sebelumnya saya Malam. buka kamera. Ini masih sedang error. Iya, Kak, di sini saya mau tanya cara penilaiannya dalam memutuskan anak yang nanti cenderung memiliki ADHD itu seperti apa ya, Kak? Ini kan karena pakai game online ya. Ini kan menarik. Nah, jadi saya keinget nih anak saya yang murid saya ini ada yang ADHD. Kalau diajak belajar menggunakan game online atau komputer, anak ini memberikan performance yang sebaliknya, justru dia sangat fokus gitu dan hasilnya itu sangat memuaskan gitu di ICT gitu atau robotik gitu. Nah, jadi saya mau tanya nanti Kak Ania ini menentukan anak yang memiliki ADHD ini yang skornya bagaimana ya Kak ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi lebih jelas Mbak Ina pertanyaannya. Oke, baik. Saya coba jawab ya. Jadi untuk yang pertama, untuk menentukan anak ini ADHD atau enggak gitu ya. Tentunya itu tidak bisa hanya dengan menggunakan permainan ini, karena untuk mendiagnosa seorang anak itu ada gangguan ADHD atau tidak, tentunya membutuhkan pemeriksaan yang lebih komprehensif ya, assessment yang lebih mendalam, sampai bisa ditegakkan diagnosa demikian. Yang didapat dari hasil skor permainan ini adalah, yaitu tadi, growth abilities-nya dia, DGF itu seberapa, DGWM seperti apa, DGS seperti apa. Di mana diketahui melalui penelitian ini bahwa GWM itu yang working memory yang paling menggambarkan, paling representatif gitu ya untuk kemampuan atensi. Gitu. Jadi dapat kita kategorikan saja secara sederhana, kalau mau dibuat dalam 3 kategori gitu ya, tinggi, rendah, tinggi, sedang, rendah gitu, tapi bukan untuk menentukan anak tersebut ADHD atau tidak. Begitu juga dengan SPP AHI yang ditulis oleh Dr. Dwijo. Di situ adalah ke arah dia beresiko ADHD atau tidak, bukan untuk penegakan diagnosa. Gitu. Jadi makanya kita juga judulnya malam hari ini kan mendeteksi dini ya masalah atensi, tapi bukan mendiagnosa ADHD. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya, kenapa kalau main game anak ADHD gitu ya, kok kayaknya oke-oke aja tuh, bagus-bagus aja. Performanya bagus. Iya, gamenya seperti apa dulu Mbak Ina gitu, karena memang game itu menjadi satu daya tarik tersendiri, dapat saya katakan ya seperti itu. Tadi Ibu Tia juga sebutkan kalau saja kita bisa desain, kemudian kita kerjasama dengan anak teknik untuk bisa dibuatkan gamenya seperti yang kita konsepkan, itu akan sangat baik, karena anak-anak itu umumnya akan tertarik gitu loh. Dia tidak merasa sedang
dites, sedang diukur kemampuan apanya, tapi ya dia enjoy aja melalui game tersebut. Tapi gamenya game apa dulu gitu. Saya cukup yakin dengan hasil penelitian ini kalau memang gamenya berkaitan dengan di mana dia harus mengungkapkan kemampuan working memory-nya, anak-anak dengan masalah atensi akan terkendala nih sama game-game yang seperti ini gitu. Tapi kalau dia suka robotik atau tadi apa coding gitu kali ya, anak sekarang kan senang tuh coding, dia mungkin baik-baik saja gitu, sehingga anak-anak tersebut janganlah cepat-cepat kita label dia punya masalah atensi. Ternyata mungkin, oh cara ngajar kita yang kurang pas. Oh mungkin materi kita yang kurang menarik pada saat ngajarin dia, sehingga dia terkesan acuh gitu, tidak mau perhatikan apa yang kita sampaikan. Seperti itu Mbak Inta. Terima kasih. Jadi ini hanya untuk perantara ya, Kak? Potensi ya. Betul, untuk deteksi dini tepatnya. Deteksi dini, Mbak Ine. Oh, Ya. baik. Jadi kasih. antara metode dengan kesungguhan anak juga dilihat, kan tadi kan Bu Tia sebutkan setiap orang itu unik ya. Intervensinya juga bisa bermacam-macam tadi disebutkan itu ya. Baik, teman-teman silakan kalau ada yang bertanya. Lagi, monggo silakan. Bu Tia ada yang sampaikan, Bu? Monggo, Bu. Pak Made, mau saya tambahkan sedikit Ya, Bu. Ya. Jadi memang kami ini belum mengembangkan standardized tes ya. Jadi kalau biasanya untuk suatu diagnosis itu karena diagnosis itu bisa berpengaruh ke intervensinya apa, itu memang yang diharapkan adalah yang digunakan adalah alat-alat ukur yang sudah terstandarisasi. Nah, biasanya alat ukur yang sudah terstandarisasi itu sudah diuji berkali-kali dan hasilnya relatif konsisten, gitu ya. Jadi memang diperlukan penelitian-penelitian lanjutan untuk menghasilkan alat ukur yang terstandarisasi. Nah, apa yang dikembangkan oleh NIA sekarang itu belum bisa dikatakan sebagai alat ukur yang terstandarisasi, tapi sudah merupakan cikal bakal atau salah satu ya bibit yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Andai kata nanti mau digunakan untuk alat diagnosis itu memang memerlukan tambahan-tambahan penelitian, gitu ya. Jadi salah satu saya perlu tambahkan juga salah satu mata kuliah di S1 Psikologi Untar adalah mata kuliah namanya pengembangan metode assessment psikologi ya. Nah, mata kuliah itu diinisiasi oleh Bu Ros. Waktu itu Bu Ros mengatakan janganlah lulusan-lulusan Untar ini hanya menjadi tukang-tukang tes gitu ya. Ya, tapi betul. Lulusan-lulusan Untar itu harus menjadi orang-orang yang mampu mengembangkan metode-metode assessment yang dapat digunakan dan dapat memperkaya hasanah alat ukur ya, alat ukur di Indonesia ya. Itu cita-citanya Bu Ros yang kemudian saya lanjutkan, jadi masih menjadi mata kuliah unggulan di Untar. Nah, salah satu hasil ya memang Nia nggak ikut mata kuliah itu ya Nia ya. Cuman saya dukung banget waktu Nia bilang saya ingin membuat alat ukur yang bisa digunakan guru untuk deteksi dini, Bu. Wah, keren banget Nia idenya ya. Dan itu kami dukung, saya dan Bu Pamela mendukung dengan sepenuhnya. Tentunya sekali lagi ini masih tahap pengembangan, jadi tetap diperlukan penelitian-penelitian selanjutnya dan memang belum ke ADHD ya, baru attention deficit, jadi belum arahnya baru attention deficitnya saja, dan itu juga bukan yang sudah sampai ke diagnosisnya, tetapi baru tadi deteksi dini. Dan kalau hyperactivity disorder-nya jelas tidak kami maksudkan untuk diukur dengan alat ukur ini. Demikian tambahan saya. Terima kasih Pak Made. Baik, luar biasa Bu Tia. Terima kasih banyak Bu sudah memperjelas ya
dari pertanyaan Mbak Ina tadi ya. Jadi deteksi dini, jadi awal gitu ya Mbak Nia ya. Iya, seperti Oke. screening awal begitu, Pak. Ya, screening awal lah ya. Jadi masih antigennya, PCR-nya nantilah kira-kira gitu ya. Barangkali teman-teman mau melanjutkan lagi nih kontribusi terhadap alat ukur ini, wah itu luar biasa di dalam Sangat welcome. sejarah gitu ya. Oke. Teman-teman yang mau bertanya lagi, monggo silakan. Masih ada sedikit waktu kita 9 menit kalau masih ada. Supaya tidak penasaran Mbak Nia, saya ada satu pertanyaan. Tadi disebutkan di dalam penyajian itu kan menggunakan metode yang sifatnya visual. Ya, kalau nggak salah begitu tadi itu. Nah, itu ada pertimbangan khusus nggak? Karena mungkin sebagian besar kira-kira orang ini visual sehingga menggunakan metode visual, atau karena masalah COVID-19-nya sehingga lebih gampang dengan cara visualisasi, Mbak Nia. Oke, baik. Boleh saya perjelas, Pak Made, maksudnya Ya. dengan metode visual bagaimana ya? Kan tadi kalau Saya nggak salah bentuknya itu tadi metodenya kalau nggak salah di dalam penyajiannya Mbak Nia tadi itu dengan visual. Apa mungkin maksudnya permainannya dengan visualisasi gitu ya? Atau barangkali ada metode lain lagi yang tidak visual gitu? Oh, saya kurang paham sih Pak bagian mana yang tadi Bapak maksudkan. Cuma memang di permainan ini tadi saya ada menyebutkan untuk yang GS-nya ya. GS-nya itu yang speed processing. Kalau diturunkan dari teorinya kan memang dia menggunakan salah satunya untuk mengukurnya pakai number facility. Nah, tapi number facility ini tidak melulu harus tentang angka gitu. Jadi bisa berbentuk gambar, pola. Nah, yang saya gunakan di dalam penelitian ini, permainannya itu yang mewakilkan adalah yang bentuknya gambar visual. Jadi, nah tapi tadi saya tidak tunjukkan sih Pak, kan karena tadi cuma tunjukin yang working memory. Ya. Untuk yang permainan speed processing-nya saya tidak tunjukkan. Tapi ya itu bentuknya adalah bukan angka-angka tapi gambar gitu. Gimana dia harus dengan cepat menentukan gambar mana yang harus dia pilih gitu. Oke, baik. Berarti yang visualisasi itu tadi dengan kecepatan mereka dalam ditunjukkan dalam bentuk gambar-gambar gitu ya Disajikan Mbak dalam Nia. bentuk Itu yang gambar, maksud ya. tadi ya. Oke. Iya, betul. Baik, jelas Mbak ya. Catatan saya itu tadi saya kasih warna merah itu apa ya maksudnya supaya lebih jelas. Ya, Bu. Pak Made. Ya, Bu. Kan pertanyaan Pak Made, apakah ada alat ukur atensi yang di luar visual ya? Tadi kan memang yang ditunjukkan Nia adalah yang visual. Yang auditori ada, ya. Jadi ada juga yang meminta anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diperdengarkan, gitu ya. Ada juga alat ukur seperti itu. Hanya saja karena suara itu seringkali standarnya lebih sulit, ya. Jadi dibuat kalau visual kan jelas standarnya sama ya, gambarnya itu ya. Tapi karena suara itu misalnya seperti tes TOEFL deh ya. Tes TOEFL itu kan ada listening. Nah, listening itu ketika diperdengarkan di ruangan yang standarnya harusnya diperdengarkannya di ruangan yang sepi kan. Ruangan yang nggak banyak suara. Tapi pada kenyataannya kalau kita tes TOEFL itu bisa aja di dalam satu ruangan ternyata ruangannya juga ada suara-suara lain gitu ya. Nah, karena itu memang alat ukur atensi yang menggunakan auditori tidak terlalu banyak dikembangkan, ya. Tapi itu memungkinkan, terutama untuk anak-anak dengan kesulitan penglihatan. Ya, jadi seperti biasa, kalau orang mengembangkan alat ukur, itu kita lihat apakah anaknya mengalami kesulitan dalam penglihatan, tidak. Kalau kesulitan penglihatan, kita bisa saja mengembangkan alat ukur atensi dengan auditori. Ya. Atau nanti kalau perlu ada sulit melihat, sulit mendengar, bisa nggak mengembangkan alat ukur atensi dengan yang taktil gitu ya, dengan perabaan misalnya. Sebenarnya banyak sekali lahan untuk dikembangkan. Tapi itu tadi saya tertarik pertanyaannya, jadi saya jawab. Terima kasih Pak Made, terima kasih Nia. Terima kasih luar biasa Bu Tia memperjelas ya. Jadi Mbak Nia tadi sebutkan itu dengan tunjukin gambar-gambar, ternyata diperjelas lagi oleh Bu Tia. Saya juga baru tahu nih, karena kita juga berpikir anak-anak yang barangkali, mohon maaf, yang buta warna misalnya Mbak Nia, ya itu
apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur Iya, atensinya. betul, Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Tia, luar biasa pencerahnya hari ini dengan Mbak Nia, ya. Luar biasa. Jadi saya sendiri banyak belajar hari ini. Saya harapkan juga teman-teman seperti itu dan muncul insight-insight baru nanti untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Baik, teman-teman, ya, waktu kita sudah mau habis, ya. Jadi masih ada sedikit waktu yang tersisa, ya. Saya kembali ulang, kalau memang masih ada pertanyaan, silakan. Jangan sampai nanti, wah, jadi saya penasaran kayak Pak Paulus tadi gitu ya. Terima kasih Pak Paulus sudah nanya dan memperjelas, menambah wawasan kita juga. Namun kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, jadi Sis Hartinah, ya, ini saja di sini kita malam ini, ya. Jadi untuk Bu Tia yang sudah bela-belaan dari jalan ikut kontribusi di sini, terima kasih banyak. Luar Mbak biasa. Nia juga, ya. Oke. Sama-sama, Pak. Baik, nah kita berikan sertifikat untuk Ibu Sri Tiatri, PhD Psikolog, sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema mendeteksi masalah atensi siswa, 15 Februari 2023. Boleh diterima, Bu, dari Pak Tommy Suyasa nih, Bu. Ya, terima kasih Pak Made, saya terima sertifikatnya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bu Tia, support luar biasa, Bu Tia. Satu lagi adalah kita juga kasih kenang-kenangan untuk Mbak Antania Sis Sartina, boleh? Atau sudah tidak ada lagi sertifikat, cuma satu aja, Sis? Wah, benar-benar Sis Artina sentimen nih. Wah, ada juga tuh Mbak Nia, ya, diberikan sertifikat kepada Antania Juwita, Magister Psikologi Psikolog, sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema mendeteksi masalah atensi siswa 15 Februari 2023 dari Pak Tommy nih. Silakan Baik, terima, terima Mbak kasih Nia. banyak. Iya, saya terima sertifikatnya. Terima kasih untuk kesempatannya sharing. Thank Baik, you. terima kasih Mbak Nia, Sis Sartina, terima kasih banyak Sis Sartina, ya. Jadi teman-teman, diskusi kita kali ini memberi jalan kepada kita. Satu challenge-nya adalah ya kita bisa mengembangkan alat-alat pengukuran lebih lanjut. Jadi pesannya Bu Tia tadi itu luar biasa. Jadi lulusan Untar jangan hanya sebagai tukang tes gitu ya. Karena psikolog didetek psikolog tukang tes gitu ya. Jadi lebih daripada itu bagaimana mengembangkan alat-alat assessment ini luar biasa. Ini visi yang menurut saya perlu kita dukung ya, sangat perlu untuk dilaksanakan. Terima kasih Bu Tia dan Untar ya. Baik teman-teman, jadi sampai di sini forum diskusi ilmiah kita pada malam ini karena sudah jam 9-an. Jadi Sis Sartina boleh didokumentasikan dulu sebelum kita leave dari room Zoom ini. Silakan Sis. Teman-teman boleh open kamera dulu supaya saya masih ingat-ingat nggak benar-benar menang lama apa enggak nih. Nah, tuh kan ada tuh siapa tuh yang belum nih. Mega. Halo Pak Raja, selamat malam Pak Raja. Luar biasa Horas Pak, Horas. Dia masih di mute Pak Malam, Raja. Pak Raja. Dosen filsafat yang luar biasa, banyak insight-nya. Iya, itu Pak Raja itu kalau sudah bertanya itu seperti berfilsafat itu Pak Raja tuh. Minggu depan lah beliau manggung ya Pak Raja ya. Sis Sartina silakan Sis. Ya, baik, selamat malam. Mohon maaf, masih ada yang mau buka kamera lagi, soalnya masih ada yang belum buka kamera. Nanti Kalau nggak dihitung hadir sama Sis Sartina nanti Agung. baik, saya mulai dari halaman pertama ya. Siap semuanya senyum. 1, 2, 3. Ya, oke, baik. Saya beralih ke halaman berikutnya. Sebentar, ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih Sis Sartina. Terima kasih teman-teman sekali lagi Bu Tia, Mbak Nia, terima kasih banyak ya peran sertanya malam ini berikan kontribusi pada kita. Pak Raja, Prof Maraat, terima kasih banyak sudah hadir teman-teman. Selamat malam teman-teman ya, tetap jaga kesehatan ya. Sukses buat kita semua. Terima kasih.
Makasih, semuanya. Mbak Nia. Syukran. Makasih. Mbak Nia, Terima 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 kasih kasih, Bu selamat Tia. malam. kasih Pak Ya, Pak Made. Semuanya, selamat Makasih, Bu malam. Tia, Mbak Nia, ya. Pak Raja.